Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Hana Mutia dari kelas D nomor urut 28 dengan NIM 230305501077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu jaring-jaring sebab akibat. Nah, langsung saja kita lihat ke topik pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada definisi, yang kedua ada pengemuka, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada karakteristik, yang kelima ada model, yang keenam ada contoh model, yang ketujuh ada faktor-faktor, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih definisi dari jaring-jaring sebab akibat? Nah, jadi jaring-jaring sebab akibat atau dalam bahasa Inggrisnya the web of causation merupakan model yang menggambarkan bahwa setiap penyakit itu tidak tergantung kepada sebuah faktor penyebab saja, melainkan tergantung kepada sejumlah faktor dalam rangkaian proses sebab akibat. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa jaring-jaring sebab akibat ini tidak disebabkan oleh satu hal saja, tetapi disebabkan oleh banyak faktor yang saling memengaruhi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pengemukanya. Siapa sih pengemuka dari model jaring-jaring sebab akibat? Nah, jadi model jaring-jaring sebab akibat itu dikemukakan oleh Machamon dan Puck pada tahun 1970. Konsep ini juga disebut dengan konsep multifaktorial. Nah, multifaktorial itu adalah artinya banyak faktor. Nah, seperti yang tadi kita telah ketahui definisinya, bahwa jaring-jaring sebab akibat itu di dalamnya banyak faktor yang saling memengaruhi, sehingga timbullah penyakit. Nah, konsep ini juga menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada tujuan. Tujuan dari jaring-jaring sebab akibat yang pertama itu ada menggambarkan kompleksitas penyebab penyakit. Nah, jadi jaring-jaring sebab akibat itu digunakan untuk menjelaskan bahwa penyakit itu timbul tidak dari satu faktor tunggal saja, tetapi penyakit itu timbul dari berbagai faktor yang saling berinteraksi sehingga timbullah penyakit. Contohnya itu ada faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, sosial ekonomi, psikologis, dan lain-lain. Yang kedua itu ada mengenali hubungan antar faktor. Di dalam jaring-jaring sebab akibat itu, kita dapat melihat banyak sekali faktor yang saling memengaruhi dan bekerja sama dalam memicu timbulnya penyakit. Maka dari itu, kita dapat melihat lebih luas lagi penyebab-penyebab dari timbulnya penyakit. Yang ketiga itu ada mendukung pencegahan dan pengobatan yang lebih menyeluruh. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di dalam jaring-jaring sebab akibat itu banyak sekali faktor-faktor yang menimbulkan penyakit. Nah, maka dari itu, intervensi kesehatan dapat melihat banyak faktor, tidak dari satu faktor saja. Nah, hal ini mendukung pendekatan pencegahan dan pengobatan yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu karakteristik. Nah, karakteristik dari jaring-jaring sebab akibat yang pertama itu ada multifaktorial. Nah, jadi penyakit itu muncul disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya dari satu faktor saja. Contohnya, seperti obesitas tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi makanan secara berlebihan, tetapi
disebabkan juga oleh kurangnya aktivitas fisik, stres, dan juga faktor genetik. Yang kedua itu ada saling berkaitan. Nah, jadi setiap faktor penyebab itu saling berkaitan atau memengaruhi satu sama lain. Contohnya, seperti stres dapat mempengaruhi pola makan seseorang, sehingga hal itu memicu timbulnya penyakit. Yang ketiga itu ada non-linier. Jadi penyebab penyakit tidak mengikuti jalur lurus dari satu faktor ke satu akibat. Jadi ada banyak sekali jalur yang saling berhubungan yang hasilnya itu menimbulkan penyakit dari kombinasi faktor yang saling mempengaruhi. Yang keempat itu ada tidak ada penyakit tunggal. Jadi di dalam jaring-jaring sebab akibat itu tidak ada yang namanya penyebab utama, tetapi penyebab faktor dengan faktor yang lainnya itu saling memengaruhi dalam menimbulkan penyakit. Nah, yang kelima itu ada fleksibel. Jadi jaring-jaring sebab akibat itu dapat diterapkan untuk berbagai jenis penyakit, baik itu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, dengan memperhitungkan faktor-faktor tiap masing-masing penyakit. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, sifat bawaan atau turunan yang diturunkan oleh orang tua itu dapat memicu timbulnya penyakit kepada sang anak. Contohnya seperti orang tua yang memiliki penyakit jantung, maka ada kemungkinan sang anak juga akan mengalami penyakit jantung. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, kondisi lingkungan tempat tinggal kita juga itu berpengaruh terhadap kesehatan. Maka dari itu penting untuk menjaga kebersihan dan memilih tempat tinggal yang bersih. Nah, yang ketiga itu ada faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Seperti gaya hidup yang buruk itu maka dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Jika kita keseringan merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak baik, itu dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, yang keempat itu ada faktor psikologis. Nah, stres, depresi, kecemasan, atau kesehatan mental yang buruk itu juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, yang kelima itu ada faktor sosial ekonomi. Nah, faktor sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi seseorang itu juga berpengaruh, seperti pendidikan, pendapatan seseorang itu berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, yang keenam itu ada faktor biologis. Nah, perubahan suatu kondisi tubuh di seseorang itu seperti perubahan hormon, metabolisme, pertambahan usia, itu juga dapat memicu timbulnya suatu penyakit. Nah, yang ketujuh itu ada faktor infeksi. Jika tubuh kita terkena suatu bakteri, virus, atau parasit, maka dapat meningkatkan risiko penyakit jika daya tahan tubuh kita itu tidak baik. Nah, yang terakhir itu ada akses terhadap layanan kesehatan. Di beberapa daerah, seperti daerah terpencil, itu sulit terhadap layanan kesehatannya. Jadi jika mereka terkena penyakit atau ingin mengecek kesehatan, itu sulit. Bahasan selanjutnya yaitu model. Nah,
Di sini bisa kita lihat bahwa ada model jaring-jaring sebab akibat. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang saling berhubungan, yang hasil akhirnya itu menyebabkan suatu penyakit X. Nah, bisa kita lihat pada faktor 7 itu mengakibatkan faktor 3. Nah, dari faktor 3 mengakibatkan faktor 1. Dari faktor 1 timbullah suatu penyakit X. Atau bisa kita lihat juga pada faktor 11. Dari faktor 11 itu mengakibatkan faktor 2. Dari faktor 2 timbullah suatu penyakit X. Nah, begitu juga yang lainnya, itu faktor dengan faktor yang lainnya itu saling berhubungan dan tidak hanya secara garis lurus mereka berhubungannya, bisa juga dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, timbulnya penyakit itu dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Untuk contoh kasusnya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Inilah contoh model yang ada contoh kasusnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa penyebab awalnya itu ada kemiskinan. Nah, dari kemiskinan itu mengakibatkan yang pertama ada pendidikan rendah, yang kedua ada produksi bahan makanan, yang ketiga ada daya beli yang rendah, dan yang keempat ada fasilitas kesehatan yang kurang. Nah, mari kita lihat di awal, dari pendidikan rendah itu bisa mengakibatkan pengetahuan gizi yang rendah atau kurang. Nah, dari pengetahuan gizi yang kurang, maka konsumsi makanan mereka pun tidak memadai. Nah, dari situ maka timbullah penyakit gizi kurang. Nah, selanjutnya ada produksi bahan makanan dan daya beli rendah yang mengakibatkan konsumsi makanan tidak memadai atau kurang. Nah, dari situ timbullah penyakit gizi kurang. Nah, yang keempat itu ada fasilitas kesehatan kurang, mengakibatkan kesehatan pun kurang. Nah, sehingga daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi pun ikut terganggu. Dari situ maka timbullah penyakit gizi kurang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa faktor dengan faktor lainnya itu saling berhubungan. Jadi, di dalam jaring-jaring sebab akibat itu tidak hanya ada satu faktor, banyak sekali faktor yang hasil akhirnya menimbulkan suatu penyakit. Tetapi, kita juga bisa mencegah atau mengobati suatu penyakit tersebut dengan cara memotong salah satu rantai atau beberapa rantai faktor-faktor. Dari beberapa pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep jaring-jaring sebab akibat atau web of causation memberikan pandangan secara luas tentang penyebab penyakit yang tidak hanya berasal dari satu faktor tunggal, melainkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, gaya hidup, sosial ekonomi, psikologis, biologis, akses layanan kesehatan, dan infeksi berperan dalam membentuk resiko penyakit. Konsep ini mengajarkan bahwa pencegahan dan penanganan penyakit perlu mempertimbangkan seluruh jaringan faktor penyebab yang saling terkait, sehingga program kesehatan lebih tepat sasaran dan berdampak luas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.